Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul rahimahullahu wa nafa'ana bihi wali jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sambungan mentalaah kita ialah syahdan. Syahdan ini lain ngaran orang, ada aja namakan syahdan. Artinya punya judul, ya, berpindah itu syahdan. Bermula menyandarkan taksis kepada iradat itu majas akli, daripada menyandarkan sesuatu kepada sebab. Padahal yang mentaksiskan itu pada hakikatnya zat yang maha suci. Nah, jadi cerita taksis itu bahasa kita menentukan, khusus mengkhususkan, itu artinya taksis. Lalu iradat, arti iradat itu berkehendak. Jadi mentaksiskan sesuatu kepada hamba, kepada makhluk, itu adalah dikehendaki dan ditaksiskan. Nah, misalnya tuh, kalau Allah menghendaki si A itu pintar, ya, pintar. Nah, dia pintar itu adalah taksisnya iradat. Artinya Allah menghendaki bahwa ia itu pintar, ia itu disebut taksis, menetapkan. Si A itu pintar, pintar itu disebut iradat, tapi mengkhususkan si A itu disebut taksis. Nah, jadi semua yang ada di alam ini, khususnya manusia atau sekalian makhluk, apapun yang terjadi, kita memandang itu adalah ta'aluk atau taksisnya sifat iradat Allah. Allah sudah menghendaki dia macam itu. Nah, itu pada pandangan hakikat. Maka itu pintar itu, orang pintar tuh kada mau menular. Bapak pintar, anak belum tentu pintar. Anaknya pintar, bapaknya belum tentu pintar. Kenapa? Karena itu taksis sudah dihususkan oleh Allah, si A, si B itu sudah. Dada warisan tuh, kadada ilmu tuh dada. Ada cerita sedikit deh.
habiskan waktu lah. Di pondok kita Paret 6 tuh ada orang sebarang Pulau Palas tuh. Paret 22 Ahmad ngaran sedeng. Jadi anaknya tuh disekolahkannya di pondok. Gawian si Ahmad nih bapaknya nih besi kabun 4 baris. Paret 22 sebarang Pulau Palas tuh. 4 baris ini pun jasiden kada taharagu. Apa sebab gawian ambil upah? Ambil upah apa aja gawian tuh ambil upah. Bakujak kah, nabes kah, apakah? Asal dapat duit. Kadang-kadang sebulan tuh 3 kali mantari anak tuh baras. Sebulan tuh 3 kali mantari, berarti mungkin paling 3 kilo sekali mantari. Nah, ini orang kita kandangan loh ke situ lah. Bukan kandangan, maka lucu benar bapaknya. Besampan doh dari sana tuh besampan, jayung sampan. Takulah sebulan tuh sampai 3 kali mantari baras. Anaknya ini masak sorangan bang. Ya kalau di pondok tuh anak kos ada, anak masak sorangan ada. Aku jahai aja. Kada tahu lalu aku ni bungol. Bagus aku bungol. Sudah bungol kadang-kadang bunguli orang. Awak bungol terdahulu dah ya bunguli orang. Nang bisa membungulina pintar. Pun kita bungol kadang-kadang bunguli orang kan. Awak bungol. Jadi jasiden aku ya hanya membaca Latin kada bisa. Quran pulang maka bisa. Latin aja kada bisa. Quran pulang maka bisa. Orangnya pemandir banget. Sampai anaknya tuh kelas 2 aliyah aja kita kan. Diundanglah bulan Mi'raj ke Parit 22. Matanya anak ikamnya Jepang disuruh ke sini. Wajanang Isa Mi'raj. Orang Mi'rajnya Mi'raj. Benjarnya boleh lah. Mi'raj. Apa jawab Seden? Itu makam kada tahu aku Seden. Apakah ini hingkat, apakah ada takuni aja gurunya kaina. Rupanya bisa tolak. Kedua Miftah, ada Miftah kan nangkar itu. Kedua. Jadi Miftah baca Quran. Ngarannya Lisman, ya ceramah. Pagian jasiden turunan bebejo batape baju koko pakai sorban pulang di bahu. Oma jasiden. Kalau terlalu aksi. Maka disuan dengar seumuran disuan dengar. Aku takutannya terlalu aksi pakaian. Kalau kada kawak kena bicara mah. Kelak. Aku jasiden duduk punggung nior. Kada aku naik ke masjid tu kada. Aku nampak. Amun pina kada kakarwan aku bulik. Aku bulik. Sekalinya ya aja. Aku naik di punggung nior aja diam kada hendak naik ke masjid. Loko pina kakarwan dia sopan aku bulik. Sekalinya baca amah yang aja 2 jam. Mak jasiden bepalah jam mati beres 3 kali sebulan. Ama jadi bulikan tuh aku bedayong sampan ke sana. Ikam dudukan aja aku bedayong. Mendayong tuan guru. Disangui orang aja bamplok. Jadinya bulik pagi itu dari Parit 22 tuh ke 46. Kada kuberakannya bedayong, aku aja bedayong. Si bapak tadi. Kasangkingan arah itu. Kayaknya aja amplok berian orang tuh. Julungnya awan umanya. Nah mak, aku kadang buat duitnya. Amplok berian orang.
pinakutitiring dia pinatabel isinya. Kalinya ya sayuta. Orang sejuta, ini sayuta. Seumur hidup kadisuang duit sayuta. Sekali itulah. Nah, itu artinya tuh. Walaupun bapaknya kadang ngerti apa-apa, anaknya bisa aja pintar. Karena Pak, karena sudah ditaksiskan, ditetapkan oleh iradat Allah. Jadi kada boleh putus asa, ya. Jadi ini tekad nih ya, jangan syariat. Syariat jalan terus. Jangan main hakikat saja. Main hakikat kena jadi jabariyah. Aku jamu hendak alim biar di rumah ha. Alim juga insyaallah bungul seumuran. Bab usaha kadada. Karena ahli sunnah wal jamaah doa dan usaha. Itu dua-dua jalan. Nah, jadi di sini menyandarkan taksis kepada iradat. Ya kan? Nah, bermula menyandarkan taksis kepada iradat. Menyandarkan itu artinya menuduh, menyangka itu menyandarkan. Tidak menuduh kepada selain iradat Allah. Jadi apapun yang terjadi di alam ini tidak boleh kita menuduh dalam hakikat di luar daripada kehendak dan ketentuan Allah. Nah, pada syariat itu zahir. Ya. Misalnya ada pohon karena ribut, pohon ini tumbang rabah. Kayak pang ini boleh ya nyambat. Apa nih? Mangga nih maka rabah. Malam tadi angin ribut kuat dan hujannya rabah. Biasa itu. Karena itu zahir. Nah, tapi pada hakikatnya yang mengatur angin siapa? Yang menghidupkan mangga siapa? Mangga hidup di tanah ciptaan siapa? Nah, kan ke situ karena buliknya tuh. Nah, berarti ini adalah tanda kekuasaan Allah dan tanda kehendak dan ketentuan Allah. Tapi itu dalam i'tikad. Ya. Jadi menyandarkan itu menuduh. Jangan menuduh kepada selain Allah dalam hakikat itu. Itu majas akli daripada menyandarkan sesuatu kepada sebab. Nah, ini yang nyata sebab. Nah, tadi sebab abahnya mangga, sebab angin. Itu akal nyata, yang nyata. Boleh saja itu mandang kepada sebab. Likulli syai'in sababa fa'atba'u sababa. Sesuatu itu ada sebab. Yang kita lihatnya kan ada sebabnya. Ada sebab. Tetapi sebab yang terjadi, yang pada saat ini sebab terjadi pada ini, fa'atba'a sabab, itu sudah ada ketentuan pada azali Allah. Nah itu. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah pada azalinya, itulah yang akan dibuktikan oleh sebab yang nyata di alam alam nasut. Kita ini alam nasut ngarannya. Alam dunia ini alam nasut. Arti alam nasut, alam yang akan binasa, hancur. Kita ini kan 4 alam. Alam nasut, ya alam dunia ini. Yang kita diami ini. Kemudian ada lagi namanya alam jabarut, yaitu alam barzah. Ada lagi namanya alam malakut, yaitu alam yang dihuni oleh para malaikat. Ada lagi namanya alam lahut, yaitu alam ketunggalan bagi zat Allah. Jadi 4 alam yang kita lalui ini.
Jadi menyebut sesuatu pada yang nyata itu akli, karena akal tidak bisa terima tanpa ada sebab. Nah, meningkat akal nerima tanpa sebab. Jadi mesti ada sebab dahulu. Karena muntahbir meninggal, akan ada sebab tuh. Nah, duduk tak mati bakajot, bingung orang. Apa sebabnya? Nah, cari sebab lalu. Tapi sebab kejadian-kejadian yang di alam ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis pada Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan tulis, Mahfuz artinya terpelihara. Jadi Lauhil Mahfuz papan tulis, kalau bahasa kitanya yang di papan tulis itu semua ditulis, tertulis seluruh nasib makhluk, bukan saja manusia. Mahfuz terpelihara, tidak akan berubah. Nah, jadi apa yang terjadi di saat ini menurut akli itu disebut sebab, dan sebab itu tidak berubah dari apa yang telah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Tidak akan bisa, ya. Jadi sebab itu boleh dikatakan, tapi sekadar akal aja tuh, alam nyata. Akal ini bisa, tapi yang nyata-nyata aja. Tapi kalau alam ghaib itu tidak bisa diterima dengan akal. Diterima hanya dengan iman. Alam ghaib tuh. Alam tuh ghaib artinya tersembunyi daripada nyata. Berarti alam kubur itu alam gaib tuh. Kita melihat orang yang di dalam kubur tuh, diangkat kan, melihat kuburan narana. Wah, ini bilang penuh kuburan kupet sudah di TV itu aku lihat. Nah, tapi kayak apa perasaan orang dalam kubur? Nah, itu namanya akal kadang-kadang lagi sampai ke situ. Akal itu kada sampai. Bakal maut nanya, apa nungkan angkir ya? Akal kan sampai lagi mikirkan kita. Kalau main akal pasti nolak. Orang mati ditakuni, kan masuk ungol juga malaikat. Aku nih orang mati. Aku dahulu ada Marina sepupu sekali. Sidin anti mana talkin tuh. Kau tu saja bungul, alhamdulillah soai aku bungul. Men aku ni bungul, jadi aku kadang lagi bunguli orang. Apa kau madahi orang meninggal? Nah, sudah jelas mati, apa dipadahi lagi? Bungul benar jadi tak nguli kau tu aja. Aja kok. Maka bisa nampiling, tapi lewat nampiling. Jadi aku sambil berundur berjauh. Bila dilewani bisa kalah nampiling. Nah, dalilnya kop, pampihannya to kop dalil kop kain, bukan dalil Quran lagi. Isolnya jangan desa taung di pesennya kan sadar kau aja, tapi aku ada pesen taung lagi pada aku masih di atas soalnya tuh nungkar nangker tuh ongolnya. Aku nilai kodnya aja aku bawa pajal ke dalam kubur tuh. Mana aku masih di atas lagi kok. Tak kurang jauh ongolnya. Nang kan angker tuh banget benar ongolnya. Tapi aku kada jumun banget mun dihitung ongol nukan angker tuh. Nang menyuruh tuh lagi lebih ongol pada nang disuruh. Siapa nyuruhnya? Jako Allah Ta'ala nyuruh. Berarti ongol lagi pada nukan angker. Aku berjauh lagi lain pesen. Nah, itu logika mainnya, main akal kan bisa diterima. Itu diterima dengan iman itulah, yakin kita. Dasar beberapa hadis Nabi kan antara lain masih kedengaran tapak kaki orang berjalan tuh meninggalkan kubur. Maka datanglah 2 orang malaikat. Nah, berarti hidup tuh. Masih mendengar lagi inya orang mantar nih paampihan.
Masih kedengaran tepak kaki orang berjalan tuh. Oleh si mayat tuh, maka datanglah munkar dan nakir. Berarti hidup. Banget nukan nakir tuh, aku ni orang mati banget ungal pada aku. Aku di atas masih nya buah lagi. Aku sambil bondor tak. Aku nirau. Kalinya dah tuha mencari ke perukunan. Padahal dia bisa perukunan. Ada aja kok. Kan perukunan tu banyak lah. Jangan percaya ada dulunya perukunan tak. Banyak ulahan kata kawan ni. Mana ada hadisnya mana ini. Hendak di dalam ini orangnya bisa sarik. Nah, akhirnya tua mencari ke perukunan. Jaku ada. Becak mau ke perukunan. Nah jadi akal ini masih yang nyata-nyata bisa. Tapi kalau sudah alam gaib yang tadi, akal tak bisa lagi nerima. Kecuali dengan iman. Nah jadi menyebut sesuatu sebab yang terjadi di alam ini tidak merusak akidah. Ya, tidak merusak iman. Kenapa mangga tadi rabah tampur angin, angin kuat darah susah di iman enggak. Karena itu bendanya tak, tapi paham pulang batin tadi tuh bahwa ketentuan rabah itu siapa? Sudah tahsis iradat. Yang itunya jangan dipandirakan. Yang dipandirakan sebab itu aja karena itu nyata. Kenapa mangga rabah obatmu? Angin kuat, angin hujan pula tanah longgar apa? Itu sudah tahsis iradat Tuhan. Mana boleh kayak itu? Saraginya mana? Tidak boleh. Karena ini urusan batin, urusan i'tikad kada mau dibuka. Nah, menyandarkan menuduh kepada sebab tidak merusak akidah. Selama bukan itu yang menjadi i'tikad. Jadi kita pandirkan yang nyata-nyata aja tidak merusak akidah, tidak merusak iman. Selama kita sudah paham. Itu tadi. Padahal yang mentaksiskan itu hakikatnya zat yang maha suci. Jadi iradat itu berkehendak. Iradat itu bukti daripada kehendak zat bagi Allah Ta'ala. Nah itu. Iradat itu sifat. Sifat ini kalau kita gawian. Nah, gawian ini boleh kita sebut ini taksisnya iradat, taksis ketentuan kehendak Allah. Tapi harus paham bahwa yang menetapkan dan yang menghendaki itu adalah hakikatnya zatnya yang maha suci. Kalau kena terpandang sifat itu masih tembayang, terpandang hambaya masih sifat lagi. Belum sampai kepada makam zatnya. Ya. Jadi taksis iradat tadi menentukan sesuatu dengan kehendak Allah berbentuk disebut taksis iradat. Yang nyata nih ini ketentuan kehendak dan ditetapkan oleh taksis iradat, ditetapkan oleh kehendak. Tapi yang menetapkan itu siapa? Bukan iradat. Iradat itu sifat. Yang menentukan itu adalah zatnya. Jadi iradat di pembuktian daripada apa yang ditetapkan oleh zat yang maha suci. Nah itu pembuktian. Maka itu iradat itu sifat ma'ani. Kalau sifat maknawiyahnya apa? Muridun, zat yang maha berkehendak. Jadi iradat ini, kerjanya iradat ini membuktikan bahwa itu adalah kehendak dan ketentuan zatnya. Paham tak telah? Kali sedikit tu berbalit-balit.
Jadi iradat ketentuan yang berlaku di alam ini itu membuktikan yang menentukan dan yang menghendaki seperti ini itu gawean iradat. Tetapi yang menghendaki itu hakikatnya adalah zatnya yang maha suci. Pembuktian aja, iradat itu membuktikan kehendak Allah. Kita berjalan terjatuh, tergugur kalau bersama. Berarti juga taksisnya iradat sudah ditetapkan oleh Allah, dikehendaki bahwa ini tergugur atau terjatuh. Tapi yang menetapkan hakikatnya ini terjatuh pada zahirnya ditetapkan oleh iradat dengan taksisnya, tapi hakikatnya yang menjatuhkan itu adalah zatnya. Nah itu. Jadi pembuktian aja iradat itu membuktikan bahwa Allah itu bersifat berkehendak. Kalau tidak sampai ke situ nanti tauhid kita tergantung makam sifat. Tauhid kan 4 tokonya. Tauhidul af'al. Apa itu af'al? Mentauhidkan sekalian yang ada ini hanya yang mencipta adalah satu. Nang alam semesta ini nah. Ada 2 penciptanya. Itu apa tu nya nang ampun gawian dana. Itu isim fa'ilnya tu. Tidak ada yang mencipta makhluk ini satu pun selain Allah. Itu makamnya tauhidul af'al. Yang kedua tauhidul asma. Tidak ada yang punya nama sekalian makhluk ini hakikatnya adalah nama Allah. Apapun namanya harus ingat kepada yang memberi nama. Kangkong itu ngarannya kan. Dah lengkat mubah kangkong. Amun gumbile kayu singkong lah. Kata orang mubah kangkong apa nyobahannya udah tahu lagi. Nang maulah ngaran kangkong itu siapa? Itu Allah. Nah, dan nang lain maulah ngarannya tuh gumbil kayu bobah singkong. Itu Allah juga merubah. Nah, maka itu asma Allah itu ada 2 macam. Asma yang 99 itu sudah tertulis. Itu 99 hadis mengatakan keutamaan Asmaul Husna. 99 hadis menyatakan keutamaan Asmaul Husna. Yang 99 itu nama yang tertulis. Tapi mentauhidkan seluruh yang bernama itu nama Allah, di luar daripada 99 itu nama yang terbit daripada Allah. Nah, memang kada tertulis 99 itu, tapi namanya yang di luar dari 99 itu dari mana datangnya? Dari Allah juga. Nah, kalau itu dari Allah berarti nama itu juga nama Allah. Cuman nama Allah ini nama yang terbit dari Allah itu tidak menjadi nilai ibadah. Tapi kalau dia paham nilai ibadah juga. Maaf aja lah, janto. Nah, dalam asma 9 kan. Tapi juga itu nama Allah. Kenapa? Karena terbitnya nama Yanto itu kepada bapaknya. Diilhamkan Allah. Anakmu itu kena Yanto jangan. Timbullah Yanto. Padahal itu dari Allah datangnya. Nah, itu namanya nama yang tersirat. Nah itu. Tapi ingat kepada yang memberi nama itu juga menjadi zikir. Ujar arwah tuanku Haji Khalid Baharisin, Haji Khalid Usman kan. Munnya paham Jasiden, aku sawat halam limpah pot cerita ngarannya. Nangajan ni orang tua beritaan.
Aku juga kanak. Jadi aku datang berdahulu ke situ. Siden kada jam penyarikan. Cuma Pak Amarahan. Bagian salah. Jadi tulak berdahulu ke situ. Napa yang datuk dahulu kada ada minum ini kan ada nih. Tahun 63, 64 tuh kada ada paksa cawan, tukang soson cawan di talam. Kan kena orang datangan habis ngajian kan minuman. Gula siden teh bet siden juga. Nah, ulah banyak. Kita surungi orang tuh habis ngajian. Sini bahare dan Tuan Haji Pokan. Ku ingat bahare tuha dah. Kakawanan orang tuha. Nah, kok tujuh kawan orang tuha makin makan satalam ketujuh lagi. Dia kada gencang makan. Surungi habis kena boleh tadudi injepunakan cawan. Kapan parlo an babesoknya. Nah. Ujak siden amun paham biar jagung disambat jadi ibadah. Jagung. Namulah ngaran jagung tuh siapa? Nang dapatnya menyambat jagung tuh siapa? Nah, nang mulah ngaran jagung tuh seden Allah Ta'ala juga. Nang dapatnya kita menyambat jagung tuh kan dengan karunia Allah juga. Biar jagung amun paham jadi ibadah. Mun subhanallah baca pelang salah perannya lah. Subhanallah. Makin nyas. Pada tasbih baca bahasa banalas. Macam-macam. Nyamulaan je banu pangka bujur. Subhanallah. Banyak subhanallah. Nah, walaupun kalimat tasbih mun salah. Kena alhamdulillah. Ya hendak sandal hilangan. Imam nyoh ambillah. Ketika ambilnya, imam nyoh ambilnya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya barallah. Nah, Allahu Akbar banyak barallah di balik sidin. Jadi sidin malam jagung hanya tapi paham. Nangaran jagung itu siapa? Dari Allah. Dapatnya menyambat jagung itu pang dengan karunia Allah juga. Ingat dengan Allah yang jagung, tapi ingat awan nang maulah, awan nang dapatnya kita menyambat tuh ibadah ya saudara. Dia kada mungkin apa nak orang jagung kada mungkin. Kayak itu pengertiannya tuh asal paham. Nah, maka itu jasin para aulia itu apa aja yang disambatnya bernilai ibadah. Nah, apa disambatnya bernilai ibadah. Kenapa? Itulah jam sepeda lah. Nyambat sepeda tu orang aulia berpahala ini. Kannya tahu siapa namulah sepeda. Oh besinya siapa? Mau diperincikan tanah. Lalu dapatnya bersepeda tu apa? Siapa? Nah, ya seden. Kalau wali Allah tu apa aja disambatnya ibadah. Kenapa? Tauhidnya langsung kepada Allah. Jam 19.30 lah. 30 lah sadar. Nah, jadi menyandarkan menyebut-nyebut kepada sebab itu tidak merusak iman kalau ia sudah paham. Ya. Kenapa batis muluka? Karena parang. Nah, padahal la ta'sira li syai'in minal kainati. Tidak ada mendatangkan manfaat dan mudarat itu kalau sesama makhluk. Wasi itu kan makhluk. Kita makhluk. Sesama makhluk ini tidak ada bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tetapi kenapa kita luka? Berarti parang ini punya kuasa nih. Tekas pak parang pas luka ujar pang kadang beri bakas
Ada bermanfaat, tidak mendatangkan manfaat mudarat. Tapi kenapa kita kena lading lalu luka? Luka itu hakikatnya Allah sudah tentukan kau kena lading ini, jam ini, waktu ini gawianmu, tekanan tanganmu, ini panjangnya, itu sudah ada di dalam takdir Allah. Nah, lading beleti itu, nang paling tada itu itang hulunya. Salah, lading beleti. Lading beleti itu nang tada ingin sini. Coba mun masuk sebetangan tadanya terkumpul di pohon sini. Mun saiketnya kada mati. Munnya masuk sebutingan, atau bisa mati itu. Paisah aja lading tu nang tada mana di pangkalnya. Bab masuk sebetangan. Nah, itu sudah tunai tadi itu. Arti tunai itu kada bergerak lagi, sudah di dalam tahsis iradat Allah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Hakikatnya bukan besi itu yang melukai, tapi itu ketentuan Allah. Lalu besi itu luka, Allah bikin sebab, karena di dunia ini harus punya sebab. Tapi sebab itu tidak keluar daripada ketentuan Allah. Nah, itu. Bolehkah menyandarkan menyebut itu? Boleh. Asal tadi paham. Sudah kada paham, pasti kasih tuju Lading kuning je betuah. Lading ni masih tuha tu lebih masih anom gitu. Masih tuha tu ada pasilnya. Betager dia betager. Digusok pulang lah. Aduh. Mula masih anom nyaman, taga kanas, taga ubi nyaman. Ini mepegang awan karis. Kada jago jaman yakin benar, tapi mun tertinggal membuliki berarti yakin tak? Akan ada bisi karis kene nah, banyak bisi karis lah dalam dompet. Kada jua aja keyakinan di sini. Pas turun tertinggal berbulik tak? Nah berarti yakin tak? Bila berbulik tak? Karis nah halos tu baik na panjang. Bepala seket. Aku suah buakan orang kakadutnya. Wasi kuning, apa-apakah bagong sama kasuah jakau. Jakau aku cek kada ngerti nang ini. Jangankan nak nukar ngerti aja kada. Macam-macam nganyan. Yani julungi duit 50 beli kahidin. Daripada pandir dah jauh, baik julungi duit, beli lagi. Isa duit carinya. Nah, jadi kesimpulan bahwa yang mentakhsiskan, ya takhsis tadi ketetapan, iradat itu menghendaki. Jadi dengan kehendak Allah menetapkan sipulan bin sipulan itu pada zahirnya bukti sifat iradat, tetapi hakikatnya yang menentukan itu adalah zat yang maha suci. Kemudian yang kedua, apapun sebab-sebab terjadi di alam tidak menghalangi dan tidak merusak iman menuduh menyebut kepada sebab, ya. Tapi ingat tadi dah, sebab itu zahir, tapi setelah kita sebut kita paham sudah bahwa kejadian ini sudah ada ketentuan di dalam sifat Allah. Jadinya kada belawan, kada dua tu, ya. Karena itu yang bisa diterima oleh akal. Akal itu kan mahal harganya, ya. Nah, jadi pelihara banget akal. Dan akal itu pun bisa dia terima pada kejadian yang nyata. Tapi kalau yang gaib-gaib yang akan datang itu diterima hanya dengan iman, bukan dengan akal. Kalau akal banyak tertolak. Orang dalam kubur itu bisa dapat nikmat, kuburnya bisa lebar, tarang, bahaya, nikmat penuh. Mana bisa akal sampai ke situ? Kan kita doa Allahumma wa wasi' madkhalahu, ya Allah lebarkan kuburnya si fulan. Wa tammin ni'matahu, sempurnakan nikmat berikan kepadanya. Mana akal ingkat mikirkan gitu? Tidak bisa. Jadi akal ini sekadar mencerna yang zahir,
tapi untuk mengantar kepada hakikat batin. Nah itu. Nah demikian insyaallah nanti kita sambung dengan taksirnya sifat qudrat Allah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.